Halo guys, lama gak jumpa, Mimin baru upload setelah sekian lama, karena satu dan lain hal, sekarang Mimin upload lanjutan Ranker Return, selamat menonton. Leon berkata, lakukan sesukamu aku menyerah, terima kasih atas informasinya yang berharga. Aku harus membalas penghinaan ini, Hyunwoo menjawab, iya semangat. Leo berkata, ini hadiah untukmu, Hyunwoo bertanya, apa ini? Leo menjawab, sebuah gulungan, ketika nanti aku memanggilmu. Gulungan ini akan menjadi hitam, lalu sobek gulungannya kau akan bisa mendatangiku. Mendengar itu Hyunwoo bergumam, apa, memanggilku berarti dia akan memberikan kues. Kues dari naga setidaknya pasti tingkat akan, lalu Hyunwoo berkata. Aku menerimanya dengan senang hati, pahlawan agung, Leo menjawab. Ah baik, Hyunwoo kembali mendatangi kediaman Yohanes. Hyunwoo langsung memberikan bola rekam kepada Yohanes. Aku pemimpin dari marionet BR Hugo, setuju untuk menyingkirkan penghalang yang memisahkan benua barat dan timur. Yohanes bergumam, kau benar-benar mendapatkannya, manusia ini datang secepat ini. Sistem muncul, kues persetujuan ras yang berbeda selesai. XP didapatkan, Hyunwoo berkata, sekarang mana hadiahnya? Yohanes bertanya, iya, apa yang kau inginkan? Hyunwoo bergumam. Aku membutuhkan cincin dan juga mengganti armorku, pasif skill bagus. Dan aktif skill juga boleh, meskipun Grand Canyon Win Letter Set milikku saat ini tingkat unik. Setnya mulai kehilangan efektivitasnya, lalu Hyunwoo bertanya. Apa kau punya armor, seperangkat helm, atasan, bawahan? Sabuk sepatu totalnya 5 buah, Yohanes berkata, 5 buah. Tidak ada item dengan ketentuan itu, coba yang lainnya. Hyunwoo bergumam, yah, jika tidak aku bisa membuatnya sendiri. Lalu Hyunwoo berkata, kalau begitu berikan aku logam berharga. Kulit monster dan essence, dan resepnya juga, Yohanes menjawab. Maaf tapi saat ini aku tidak memiliki benda-benda itu. Sebagai naga, aku hanya memiliki harta karun, tidak lebih. Mendengar itu Hyunwoo marah dia bergumam, kalau begitu kenapa bertanya apa yang aku mau? Dasar kadal, Yohanes lalu berkata, menyebalkan, tapi aku akan menangkapkanmu apapun dari pegunungan Balter. Apa ada material monster tertentu yang kau inginkan? Hyunwoo berkata, bolehkan aku memikirkannya sebentar? Yohanes menjawab, silahkan berpikirlah selama yang kau mau. Hyunwoo bergumam, apa yang harus aku minta untuk ditangkapkan Black Money Lion atau mungkin Harpy? Seperangkat equipment dengan opsi yang lebih baik, dibanding bling juga bagus. Pertama-tama level monsternya harus tinggi, tunggu. Kurasa aku melihat informasi mengenai bos monster yang membantai guild di halaman komunitas. Jika tidak salah namanya, Hyunwoo langsung berteriak. Drake, tangkap Drake untukku Yohanes, Yohanes berkata. Drake, baiklah, akan kutangkap apa kau mau ikut, Hyunwoo berkata. Sudah pasti aku akan ikut denganmu. Tapi bisakah aku memukul Drake-nya sekali? Yohanes menjawab, kau ini meminta banyak hal ya, lakukan sesukamu. Mereka pun telah sampai di tempat tujuan, Yohanes langsung melihat targetnya dan berkata. Itu dia, itu Drake tertua di sekitar sini, Hyunwoo berkata. Wow dia lebih besar dibanding Desert Dragon, Yohanes bertanya. Apa mungkin untuk menyerangnya bahkan sekali, apa dia sekebal ukuran tubuhnya? Hyunwoo berkata, tentu saja, ini hanya satu serangan, aku bukan manusia jika aku tidak bisa. Yohanes berkata, benarkah, kalau begitu ayo lihat skillmu yang sebenarnya sekarang. Hyunwoo melangkah dan berkata, perhatikan baik-baik, Tangi buff. Sistem muncul, menerima Bear Momentum Health meningkat. Strength meningkat, menerima Forest Grace Defense meningkat Health Recovery berkelanjutan. Menerima Breath of Wind Agility meningkat, kecepatan pergerakan meningkat. Hyunwoo menggunakan semua buff-nya, dia juga menggunakan Giant Spirit Gen Ambition. Giant Origin, dan juga Seeker's Desire, Yohanes yang melihat kekuatan Hyunwoo bergumam. Ah, lumayan tidak terlalu buruk, Hyunwoo berteriak, Yohanes aku hanya bisa bertahan paling lama selama 5 menit. Kau harus menyelesaikannya saat waktunya tiba, bukan Yohanes yang menjawab melainkan Tangi. Aku tidak akan pergi jauh Master. Hyunwoo pun mulai menyerangnya dengan skill Crescent Slash. Ledakan yang dahsyat mampu membuat Drake itu terbangun. Hyunwoo langsung menggunakan Blink untuk menghindar dari kepala besarnya itu. Hyunwoo tersenyum dan berkata,
Inilah alasannya kenapa aku tak bisa membuang Blink. Dia kembali menyerang dengan menggunakan skill Sky Explosion. Drake itu teriak dia kesakitan akibat serangan yang sudah Hyunwoo layangkan. Yohanes berkata, lihatlah dia berpikir telah mengalahkan Drake-nya dengan mudah. Hyunwoo tersenyum seakan-akan dia sudah menyelesaikan pertarungannya, namun tiba-tiba tubuh Drake itu terbangun hingga membuat Hyunwoo sedikit terkejut. Hyunwoo bergumam, ini akan memakan waktu berjam-jam untuk mengalahkannya sendirian. Yah, aku akan memberikan beberapa serangan, jadi aku akan mendapatkan poin XP. Hyunwoo kembali menyerang dengan menggunakan Blink X4. Hyunwoo berteriak, Yohanes kini giliranmu. Yohanes terdiam dan berkata, yang benar saja, kau berencana menggunakanku demi keuntunganmu, dasar berandal. Ya lagi pula, janji tetaplah janji, kalian berdua sembunyi di belakangku, mari selesaikan ini dengan cepat. Hanya dengan menggunakan jari Yohanes mampu membakar seluruh dalam gua Drake itu, ledakan yang sangat amat dahsyat, membuat Hyunwoo dan Tangi tercengang, kono Drake itu sudah terbakar, sistem muncul, Rampaging Drake Caruso dikalahkan. Sistem muncul, Anda telah mengalahkan Wild Drake Caruso. Caruso Letter Kulit Drake Caruso penguasa pegunungan Falter. Berwarna keabu-abuan, karena terpapar oleh semacam energi meningkatkan efek item saat digunakan dalam crafting. Jantung Drake Caruso penguasa pegunungan Valtere mengandung energi magic yang kuat meningkatkan efek item saat digunakan dalam crafting. Title Drake Hunter telah dibuat, Drake Hunter title yang diberikan kepada player pertama yang berhasil membunuh Drake Caruso liar. Mendapatkan dua benda itu Hyunwoo terlihat begitu bahagia. Yohanes berkata, kau sudah puas dengan imbalan yang kau dapatkan. Kalau begitu aku akan memberimu tugas terakhirmu. Hyunwoo terdiam dan bergumam. Ada lagi, Yohanes kembali berkata, jauh di dalam pegunungan Valter ini terdapat Gunung Cruz. Gunung itu merupakan tempat tinggal para monster yang telah menyerap begitu banyak magic. Di puncaknya terdapat sebuah monumen besar, hancurkan itu. Dengan begitu aku akan mengakui perkembangan para petualang. Dan memberi akses ke kontinen timur, sistem muncul quest baru telah dibuat. Taklukan Gunung Cruz. Permintaan terakhir dari Yohanes yaitu hancurkan monumen di puncak Gunung Cruz. Puncak tertinggi pegunungan Valter, tingkat skenario utama. Hyunwoo masih terdiam dalam diamnya, dia memaki Yohanes karena kesal. Yohanes seketika teringat pada serangan Hyunwoo, dia bergumam. Tidak kusangka tebasannya menembus kulit Drake yang diselimuti oleh esen dengan mudah. Ditambah lagi, penggunaan magic power lebih baik dari kebanyakan orang lain. Mulai dari membujuk kaisar, hingga mendapatkan persetujuan dari ras lain. Aku tidak menyangka dia bisa menyelesaikan tugas sulit itu dengan sangat mudah. Ternyata petualang ini lebih berguna dari dugaanku. Jika aku mempersiapkan artefak sebagai imbalan, aku bisa memperlakukan petualang seperti bawahanku sendiri. Dengan begitu kehidupan santaiku bisa terwujud. Skein beralih di pegunungan Valter. Hyunwoo berkata, masih ada cukup banyak waktu sebelum live streamingku bersama Junggu. Apa sebaiknya aku menjelajahi Gunung Cruz terlebih dahulu? Dari arah lain terlihat beberapa orang yang berkelompok berkata, topeng itu, dan bahkan dia mampu mencapai Gunung Valter. Kau pasti Aleibos kan? Hyunwoo bertanya, mau apa kalian? Apa kalian semacam penggemar yang tak tahu tata krama? Mereka terkejut dan menjawab, siapa yang kau sebut penggemar yang tak tahu tata krama itu? Kau yakin tidak mengenal kami? Hyunwoo terlihat kebingungan. Lalu mereka berteriak, kami adalah Guild Zenith, Guild yang telah melampaui Mano dan menduduki peringkat 19 dari ranking Channel Awal. Nama Guild Zenith telah terpampang di seluruh komunitas. Hyunwoo menjawab malas, hebatnya, ketua Zenith itu berkata. Kau pasti sengaja pura-pura tidak tahu kan? Hyunwoo bertanya. Untuk apa kalian membanggakan diri di depanku seperti itu? Alasan kalian mendatangiku sudah terlihat jelas, seorang selebriti yang menghasilkan puluhan ribu postingan di komunitas. Hanya dengan menyalakan live streaming, seorang superstar yang diulas di program arena ketika membuat konten. Kalian pasti datang untuk mengedit popularitas dari Aleibos alias diriku ini kan? Mendengar omongan Hyunwoo mereka semua jengkel, Hyunwoo bergumam. Mereka seperti lintah yang cuma ingin mencuri buah hasil kerja keras orang lain. Tanpa peduli untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri. Hyunwoo kembali berkata,
kalau kalian dengan sopan memintaku untuk munculkan kalian di live streamingku. Aku akan mempertimbangkannya. Aku tidak suka dengan orang asing yang tiba-tiba muncul lalu bersikap lancang. Salah satu dari mereka menahan Hyunwoo sambil berkata, "Aku belum selesai bicara." Hyunwoo dengan sangat kesal berkata, "Jangan menghalangi orang sibuk dan enyahlah, bersiaplah jika kalian menghalangi jalanku lagi. Aku akan memviralkan kalian di streamingku." Skein beralih. Junggu yang berlari menghampiri Hyunwoo dan bertanya, "Ada apa dengan ekspresimu itu?" Hyunwoo menjawab, "Ah, bukan apa-apa." Di dalam hati dia bergumam, "Aku jadi tidak bisa pergi ke Gunung Krus karena para keparat Guild Zenis itu." Junggu bertanya, "Hari ini adalah hari pengumumannya, apa kau siap?" Hyunwoo berkata, "Sepertinya kita bisa mencapai titik ini berkat bantuan dari Nike." Ngomong-ngomong, Hyungnim tidak ada masalah dengan itu kan? Junggu menjawab, "Tentu saja, kalau begitu mari kita mulai streamingnya." Judul stream hari ini adalah pengumuman penting dari Alley Boss. Hyunwoo berkata, 3 juta orang, ya seharusnya ini sudah cukup kan? Para netizen sudah berkomentar, judulnya cuma clickbait ya? Pengumuman darurat apa? Maksudnya kau mau pensiun kah? Apa arena akan ditutup? Aku mohon jangan, Hyunwoo berkata. Halo semua, pertama-tama, ini bukan pengumuman aku akan pensiun atau penutupan arena. Meski ini pengumuman darurat, anggap saja ini sebagai berita kejutan. Yang pertama, kalian sudah tahu aku akan memulai debut sebagai pro gamer kan? Waktu debutku akhirnya sudah ditentukan, netizen berkomentar. Wah, debut sebagai pro gamer, aku pikir itu hanya bualan saja. Sudah kuduga kemampuan eksekusinya memang hebat, Hyunwoo berkata. Season depan aku berencana untuk bermain di Liga Korea. Karena itulah aku sedang mencari anggota untuk timku. Lalu yang kedua adalah pengumuman penting, sekarang aku sudah punya guild. Netizen berkomentar, "Guild apa? Apa kau membuat guild baru? Aku juga ingin bergabung." Kau bergabung ke guild mana? Apa aku juga harus bergabung dengan guild jika ingin menjadi pro gamer? Hyunwoo berkata, "Aku yakin kalian pasti penasaran kenapa aku bergabung dalam sebuah guild. Mari kita mengobrol dengan eksekutif guild baruku." Hyungnim silahkan keluar. Seok muncul dan berkata, "Hei Dongsaeng, Hyungnimmu sudah tiba." Hyunwoo yang melihat Seok terkejut dan bertanya, "Kenapa Seok Jong Hyung?" Seok menjawab, "Kenapa? Kabar tentang Dongsengku bergabung ke New World telah menyebar. Tentu saja aku harus datang." Hyunwoo kemudian melihat ke arah Junggu yang sedang sedikit terintimidasi. Hyunwoo bergumam, "Karena sudah begini aku cuma bisa berharap tidak terjadi insiden apa-apa." Hyunwoo kembali berkata, "Benar sekali, aku telah bergabung ke dalam Guild New World." Netizen berkata, "Wah, sekarang Alley Boss anggota Guild New World. Guild terbaik di arena baru saja ditentukan, tapi untuk apa dia bergabung?" Hyunwoo berkata, "Alasan aku bergabung dengan New World sederhana. Yaitu karena New World sudah menjadi sponsor untuk klubku." Netizen berkomentar, "Sponsor bagaimana? Apa New World memberikanmu uang? Atau mereka menyediakan player-player profesional? Apa Jin Sinon dan Kang Junggu juga akan melakukan debut sebagai pro gamer? Game yang luar biasa telah lahir." Seok berkata, "Dongsaengku bilang bahwa dia membutuhkan kastil untuk bermain di liga. Jadi aku memberikannya sebagai hadiah." Hyunwoo langsung berkata, "Tentu saja aku bergabung dengan guild ini bukan karena kastil. Alasanku bergabung karena hubungan pertemanan kami. Kastil hanyalah semacam hadiah saja." Seok bertanya, "Kenapa kau bilang begitu Dongsaeng? Bukankah ini adalah dunia yang saling memberi dan menerima?" Junggu berkata, "Hyungnim, kenapa kau?" Seok langsung berkata, "Apa kalian tahu skenario utama? Dongsengku datang dengan membawa itu kepada kami." Hyunwoo dan Junggu langsung terkejut dan bergumam, "Kacau sudah semuanya." Netizen berkomentar, "Gila, selama ini kau melakukan skenario utama seorang diri. Apa yang guild besar lakukan sehingga selalu kalah? Apa dia punya miners pribadi?" Tidak puas dengan skenario keempat dan 5 sekarang keenam pun dilibas. Seok kembali berkata, "Aku juga sangat iri pada Dongsaengku yang pergi ke kontinen timur." Hyunwoo semakin terkejut dengan ucapan-ucapan Seok. Hyunwoo berkata, "Hyung sudah hentikan." Seok masih berkata, "Jika kami berhasil menyelesaikan skenario utama ini, kita semua bisa pergi ke kontinen timur." Hyunwoo langsung berkata,
Memang benar ini ada hubungannya dengan kontinen timur tapi ini bukan perang. Dan lokasinya juga bukan di kontinen timur, lebih tepatnya ini berhubungan dengan cara menuju kontinen timur. Jungwoo berkata, jadi kami Guild New World, mereka berdua mengabaikan Seok hingga membuat Seok bergumam. Apa yang sedang mereka lakukan, bukankah itu memang tujuan dari pengumuman darurat ini? Ah jangan bilang, seketika dia teringat sesuatu dan dia langsung berkata, semuanya jangan terkejut, ketika Dong Saengku memulai debutnya sebagai pro gamer, dia akan menunjukkan wajah aslinya tanpa topeng. Seok seharusnya diam, dia tak perlu bicara, percuma saja semua perkataannya malah membuat kekacauan. Semua orang yang mendengarnya sungguh frustasi. Seok kembali berkata dengan percaya dirinya yang tinggi. Hahaha, aku telah menyelamatkan stream hari ini, iya kan? Live streaming pun sudah selesai, kini mereka sedang berada di sebuah resto. Semuanya terdiam karena kesal dengan kekacauan yang telah Seok lakukan. Jungwoo yang sangat kesal dia berteriak, Hyung Nim, bisa-bisanya kau membocorkan semua informasi penting. Seok menjawab, maaf aku sedikit terbawa suasana, Hyun Woo bergumam. Aku sudah menduganya seperti ini, namun bagaimana lagi? Untung saja Jungwoo langsung menghentikan Seok Jung Hyung. Syukurlah kami bisa menunda bocornya lebih banyak informasi. Hyun Woo langsung berkata, tidak apa-apa. Apa boleh buat kalau informasinya sudah ada yang bocor? Yang terpenting adalah sekarang skenario utama ke-6. Seok berkata, ya kau benar. Jungwoo bertanya, apa kau punya suatu rencana khusus? Hyun Woo menjawab, pertama-tama kita harus mengumpulkan peta dan informasi tentang pegunungan Valter. Tapi aku masih punya hutang live streaming sehingga tidak punya waktu. Seok berkata, sepertinya merepotkan ya menjadi seseorang yang sibuk. Jadi bagaimana? Apa kau akan menyewa seseorang untuk melakukan semua itu? Hyun Woo berkata, kali ini aku akan meminta bantuan. Mendengar perkataan itu Jungwoo dan Seok terkejut. Hyun Woo berkata, untuk skenario ke-6 ini, aku akan membagikannya kepada semua orang. Seok dan Jungwoo sepertinya tergiur akan perkataan Hyun Woo. Skein beralih ke tempat rapat di mana semua ketua guild besar berkumpul. Mascherano bertanya, bukankah baru 2 minggu yang lalu kita bertemu? Sekarang kita menjadi sering bertemu belakangan ini. Liu Sei berkata, untuk apa dia mengumpulkan kita semua lagi di sini? Reina berkata, ya kita akan segera mengetahuinya. Hyun Woo pun masuk dan berkata, apa semuanya sudah hadir? Aku akan langsung ke intinya saja. Aku akan membagikan skenario ke-6 kepada kalian. Semua orang yang mendengar terkejut. Liu Sei bertanya, kenapa kau membagikan itu kepada kami? Hyun Woo berkata, tentu saja itu tidak gratis. Liu Sei berkata, apa yang kau inginkan? Hyun Woo menjawab, sederhana saja. Setelah menjelajahi setiap jengkal pegunungan Valter, berikan padaku peta area yang kalian jelajahi itu saja. Kalian hanya perlu melakukan itu, lalu aku akan membagikan informasi tentang skenario ini beserta tujuan akhirnya. Hyun Woo bergumam, ya meskipun mereka tahu mereka pun takkan bisa mencapainya. Hyun Woo bertanya, bagaimana, apa kalian mau menerimanya? Semua mengatakan setuju atas apa yang Hyun Woo inginkan. Hyun Woo berkata, kalau begitu aku akan mengirimkan detailnya nanti. Sampai jumpa, rapat pun selesai, semua pamit pergi. Hyun Woo berkata, Hyung Nim, bisakah aku serahkan sisanya kepada kalian? Seok bertanya. Tentu saja, apa tidak masalah untuk membuat camp di GOJ? Hyun Woo menjawab, ya. Jungwoo bertanya, apa kau yakin tidak masalah hanya mendapatkan peta dari mereka? Hyun Woo menjawab, tentu saja, meskipun begitu, kita akan selalu menjadi yang terdepan. Jungwoo berkata, oke Hyun Woo, kutunggu kabar darimu. Hyun Woo berkata, ya aku pamit dulu. Skein beralih pada dunia nyata di mana Yongchan sedang duduk dan menikmati makanannya. Yongchan berkata, sudah lama aku tidak menikmati ayam utuh sendirian. Selamat Ma. Saat dia melirik ada Hyun Woo yang terlihat seperti gembel. Yongchan penasaran dan bertanya, hei ada apa denganmu? Hyun Woo menjawab, aku telah mengalami banyak hal belakangan ini. Yongchan langsung menyuapinya dengan ayam goreng. Yongchan berkata, kau ini harus bisa menjaga diri sendiri. Kalau tidak kau bisa mati. Hyun Woo kembali mengeluh, bagaimana ini? Aku harus segera mempersiapkan konten selanjutnya. Yongchan heran dan bertanya, bukankah kau sudah terlalu berlebihan? Memang konten apa selanjutnya? Hyun Woo menjawab, Akademi Alay Boss.
Yongchan berpikir sebentar dan langsung mendapatkan ide. Ah, ternyata solusinya mudah, aku sudah menemukan orang yang cocok untuk kontenmu. Hyunwoo berkata, awas saja kalau orangnya kau sendiri. Yongchan membisikkan sesuatu kepada Hyunwoo, lalu bertanya. Bagaimana? Hyunwoo langsung berteriak dan memukul kepala Yongchan. Apa kau gila? Hyunwoo tiba-tiba menjadi iblis yang menakutkan. Yongchan yang ketakutan berteriak, hei, tunggu sebentar, dengarkan aku. Tapi bukankah syaratnya terlalu sulit? Mereka harus memiliki kontrol yang bagus. Memiliki kelas Pries yang jarang terlihat di Kolosem. Bukankah hampir tidak ada orang yang memenuhi syarat seperti itu? Hyunwoo bergumam, kalau dipikir-pikir benar juga, preset adalah salah satu kelas yang jarang ditemukan di arena. Yongchan berkata, sedangkan untuk orang itu, ku dengar dia bisa berlarian dengan pedang yang ukurannya sebesar tubuhnya. Hyunwoo bergumam, hah, kalau begitu dia mungkin bisa berhasil. Scan beralih ke suatu tempat, di mana terlihat seorang perempuan yang mengetuk salah satu kamar apartemen. Wanita itu berkata, permisi, Yongchan dari dalam membuka sambil bertanya, ya, siapa ya? Dongsengku sedang, belum selesai berkata Yongchan sudah dipukul oleh perempuan itu. Hyunwoo berkata, ah, rupanya kau sudah tiba Yuri. Yuri bertanya, halo opa, apa yang ingin kau katakan padaku? Lia dan Hyunwoo kini berada di ruang tamu. Lia bertanya, kenapa kau memanggilku hari ini? Hyunwoo menjawab, apa kau mau tampil di siaranku? Kau tahu Pries itu sangat sulit untuk ditemui di arena kan? Kalau ini terlalu berlebihan untukmu, maka tidak perlu. Lia menjawab dengan semangat, tidak, aku pasti akan melakukannya, aku mau. Hyunwoo menjawab, beneran? Lia kembali berkata, apa aku boleh bertanya satu hal? Hyunwoo menjawab, tentu, tanyakan saja apa yang mau kau tanyakan. Bagaimana penampilanku hari ini? Hyunwoo terdiam, dia bergumam. Orang ini, apa dia benar-benar cuma menganggapku sebagai teman? Dia tidak mau menyatakan perasaannya lagi kan? Skein beralih ke arena. Di mana Hyunwoo memulai live-nya, halo guys, Ale Bos di sini. Netizen berkomentar, apalagi ini, mau buat kejutan lagi. Akademi mau berakhir padahal baru tayang 3 kali. Ini kan konten yang bagus, kenapa berhenti, aneh. Membaca itu Hyunwoo bergumam, wah, reaksi yang sama seperti Kale. Hyunwoo berkata, karena suatu alasan, ini harus terjadi, aku benar-benar minta maaf. Tapi aku berjanji akan kembali untuk season 2, dan bukan itu yang paling penting saat ini kan. Bintang yang akan menjadi murid dari pelajaran terakhir Akademi season 1 adalah seorang Pries, yang akan menantang bronze medal di Ale Bos Academy ini. Netizen berkomentar, apa ini? Apa aku tidak salah dengar? Beneran, Pries berpartisipasi, aku kira paling mentok itu cuma Archer tapi ternyata Pries. Hyunwoo kesal dan berkata, memangnya kenapa kalau Pries? Itu masalah mereka sendiri, aku sudah membawa seseorang Pries yang akan meraih bronze medal untuk pertama kalinya. Baiklah, sekarang silahkan keluar. Para netizen berkomentar. Hah, mukanya tidak asing, apa dia orang biasa? Lia pun mengenalkan dirinya. Halo semua, namaku Lia dan aku adalah adiknya streaming Ergon. Netizen berkomentar, wah Elia, bawalah aku, mulai sekarang Ergon adalah kakak iparku. Hyunwoo berkata, guys, Lia bukan cuma cantik, tapi keterampilannya juga hebat. Tak diragukan lagi, dia adalah Pries terbaik yang aku tahu. Lia berkata, sambil memukul kecil, jangan begitu deh opa. Gimana kalau nanti aku melayang? Netizen berkomentar. Jangan cuma asik berdua dong, Lia adalah milik semua orang, jangan kau memonopoli dia. Aku tidak terima kau sebahagia itu, Hyunwoo yang membaca langsung berkata. Tidak, bukan seperti itu, hari ini kita akan melihat skill Lia dan membuat rencana berdasarkan gaya bertarungnya. Pertama-tama akan ku perlihatkan secara singkat status window milik Lia. Tentunya sudah atas persetujuan dia, Lia level 201 Moon Pries. Title Pries Blessed by the Gods, Hyunwoo berkata. Guys, spek dia cukup tinggi, dengan ini, dia mungkin akan mendapat panggilan dari guild-guild besar. Jatuh cinta pada keterampilan dan penampilannya, apakah ini yang dinamakan panggilan cinta? Netizen berkomentar, ah, umurku seperti bertambah 2 kali lipat. Tingkat humormu sangat rendah hari ini, Hyunwoo kembali berkata, sejujurnya. Speknya itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Pak Choi Yun yang sebelumnya.
Menjadi Priest pasti sangat sulit karena tidak mempunyai skill apa-apa. Tapi kalian tahu kan aku ini siapa, dengan spek Lia yang seperti itu. Akan kutunjukkan kalau dia tidak akan bermasalah dalam meraih bronze medal. Netizen berkomentar, arogansi dan gertakan itu, bisa memamerkan Priest seperti itu juga merupakan sebuah skill. Membaca komentar mereka Hyunwoo bergumam, benar, teruslah menyangkalnya dengan begitu. Pada akhirnya ini akan menjadi lebih baik, job Priest itu mungkin sudah membayang-bayanginya. Tapi faktanya, situasi ini bahkan lebih baik kalau dibandingkan dengan Choi Yun. Kalau begitu, haruskah kita memanggil boneka untuk memeriksa kemampuan Lia? Lia bersiaplah, sebagai referensi ini adalah tingkat kesulitan tertinggi. Lia mulai bersiap dia begitu semangat dan berkata, baiklah Opa. Netizen berkomentar, Great Sword, dengan penampilan itu. Benar-benar cocok, bukankah dia seharusnya memakai senjata yang lebih ringan seperti Reina? Ini terlihat sangat menarik. Lia bergumam, Great Sword yang diberikan oleh Hyunwoo Opa padaku ini bisa menghasilkan gelombang kejut yang sebanding dengan magic power. Flower of Despair, Great Sword yang digunakan oleh bangsawan kuno yang memimpin medan perang menuju kemenangan. Bukan cuma spek, efeknya pun tidak main-main, Lia berkata. Meski tidak memenuhi ekspektasi kalian, tolong tonton sampai selesai setidaknya sekali. Sudah lama sekali aku tidak bertarung, Hyunwoo berkata, kalau begitu, mari kita mulai duelnya. Lia menyerang lebih dulu, dengan semangat yang menggebu-gebu. Serangannya mampu membuat boneka itu tersentak kaget akan gelombang energi yang keluar dari pedang tersebut. Boneka tersebut cepat-cepat menangkis pedang Lia, dia mundur perlahan. Namun Lia semakin bersemangat untuk kembali menyerang. Hanya butuh 2 kali serangan untuk membuat boneka tersebut hancur. Netizen berkomentar, wow Dewi, dia menghancurkan boneka itu. Dia benar Priest bukan paladin, apa-apaan ini, dia cukup bagus untuk bermain di arena kan. Melihat pertarungan itu Hyunwoo bergumam, sepertinya tidak ada hal spesial yang perlu aku ajarkan padanya. Seketika Hyunwoo terkejut saat boneka itu kembali bangkit dan menyerang Lia. Namun Lia mampu menangkisnya dengan mantra khusus. Dia tersenyum, lalu menghancurkan kepala boneka itu. Hyunwoo tersenyum dan berkata, perisai, aku harus membantunya mengembangkan itu. Kalau kau kekurangan skill serangan, maka gunakan saja perisai sebagai gantinya. Lia berteriak dan tersenyum, Opa, aku menang, netizen berkomentar. Wah Girls Crush, Uni bawa aku, Hyunwoo berkata, guys. Kalian lihat itu, itulah senjata rahasiaku, murid terhebat yang pernah aku punya. Netizen berkomentar, setuju, yang 2 sebelumnya memang bagus. Tapi yang ini jelas lebih hebat, Hyunwoo berkata, melihat Lia mengingatkanku. Dengan sebuah gaya bertarung, kemampuan bertarung yang tidak cocok bagi seorang Priest. Dan waktu penggunaan skill yang tajam, kedua elemen ini harus digunakan dengan baik. Sekarang, mari langsung kita bahas solusinya, waktu penggunaan skill dan gaya bertarungnya sendiri sudah sempurna. Yang diperlukan sekarang adalah skill pasif khusus yang bisa menutupi atak powermu yang kurang. Lia bertanya, skill pasif khusus apa itu, Opa? Hyunwoo berkata. Itu adalah skill yang bisa dikuasai melalui kemahiran. Untuk bisa meningkatkan kekuatan pedangmu, kau perlu mengeluarkan sword energy. Netizen berkomentar, kocak, Priest macam apa yang menggunakan sword energy? Kalau begitu semua orang mau menjadi Priest, itu seperti job overpower yang bisa menyerang dan bertahan. Hyunwoo berkata, apa kau tahu Lia, kalau Priest juga punya skill seperti magic control? Lia berkata, iya, nama skillnya adalah Holy Power Mastery. Saat Holy Power diaktifkan, itu akan meningkatkan attack power. Itu sebabnya Paladin dan Monk biasa mempelajarinya. Hyunwoo memanggil Lia, Lia menjawab, ya Opa, Hyunwoo berkata. Tempel kontribusi yang diperoleh player bisa digunakan untuk mendapat satu skill per level 2-30, Priest yang mempelajari skill Holy Power Mastery dengan jumlah kontribusi yang terbatas akan dianggap gagal. Tapi Lia itu berbeda. Aku akan memberikan kontribusi untuknya. Tiba-tiba pedang Lia bercahaya. Para netizen yang melihat berkomentar, gila apa itu? Kengerian macam apa ini? Apa dia paladin yang menggunakan buff? Priest menggunakan sword energy? Dan video pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton.
terus support channel kami, agar bisa upload tiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.